Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugiagus, NIM 112110943 dari kelas MA21BA1 Pemasaran. Menurut pendapat saya, pajak adalah salah satu elemen penting dalam pembiayaan negara. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan dan operasional negara. Dalam konteks berita terkait penerapan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% mulai dari bulan Januari 2025 menjadi perhatian penting. Kebijakan ini membawa implikasi besar baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga memerlukan analisis kritis untuk memahami dampaknya secara menyeluruh. Kebijakan ini juga diiringi oleh langkah pemerintah untuk memberikan insentif berupa diskon listrik sebesar 50% dan subsidi beras 10 kg bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan rakyat. Paparan kebijakan PPN 12%. Apa itu pajak pertambahan nilai PPN? Pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan membayar akhir biasanya adalah konsumen. Di Indonesia, PPN telah menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. PPN dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Penerapan tarif baru sebesar 12% mulai dari bulan Januari 2025 merupakan peningkatan dari tarif sebelumnya, yaitu 11%. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara dalam rangka mendukung pembangunan dan keberlanjutan. Program-program pemerintah. Keputusan untuk menaikkan tarif PPN didasarkan pada beberapa faktor, yaitu kebutuhan fiskal negara. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan anggaran, terutama pasca pandemi COVID-19. Kenaikan PPN ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, harmonisasi perpajakan. Dengan tarif baru ini, Indonesia diharapkan dapat lebih kompetitif secara regional dan global dalam hal sistem perpajakan. Yang ketiga, kebutuhan pembangunan infrastruktur. Anggaran ini dapat meningkatkan dari penerimaan pajak, dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat. Insentif yang diberikan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap masyarakat. Pemerintah memberikan beberapa insentif, yaitu diskon listrik 50% diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama merupakan yang tergolong berpenghasilan rendah. Yang kedua, subsidi beras. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan PPN. Sehingga kedua insentif ini dirancang untuk memberikan bantalan sosial bagi kelompok yang paling rentan terhadap kebijakan fiskal ini. Dampak ekonomi. Dampak terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa. Ketika harga naik, daya beli masyarakat terutama pada kelompok berpenghasilan rendah cenderung menurun. Berdasarkan teori permintaan dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga akan mengurangi konsumsi jika pendapatan masyarakat tetap dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya berada pada kelas menengah ke bawah.
Dampak kenaikan tarif PPN ini akan lebih terasa. Barang-barang kebutuhan pokok mungkin dikecualikan dari PPN, tetapi barang sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan harga yang dapat mengurangi konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Hal ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). UMKM adalah tulang punggung perekonomian masyarakat atau Indonesia, menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB). Kebijakan kenaikan PPN dapat memberikan tekanan tambahan pada pelaku UMKM. Beberapa dampak mungkin terjadi pada UMKM yaitu kenaikan biaya operasional, barang modal dan bahan baku yang akan dikenai PPN lebih tinggi akan meningkatkan biaya produksi. Yang kedua, penurunan. Konsumen cenderung mengurangi pengeluaran untuk produk UMKM yang harganya meningkat akibat PPN kenaikan ini. Peningkatan BBM UMKM yang belum terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP) mungkin perlu mendaftar, menambah beban administratif bagi pelaku usaha kecil. Yang ketiga, pengaruh terhadap inflasi. Kenaikan tarif PPN secara langsung akan mendorong inflasi karena harga barang-barang dan jasa di pasar akan meningkat. Inflasi ini dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama jika kenaikan upah tidak sejalan dengan kenaikan harga. Maka ilustrasi menurut data dari Bank Indonesia, setiap kenaikan 1% tarif PPN berpotensi meningkatkan inflasi hingga 0,5%. Dengan kenaikan dari 11% menjadi 12%. Inflasi tahunan diprediksi akan meningkat dan dapat mengurangi daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dampak pada sektor strategis. Kemungkinan besar akan terdampak oleh kenaikan PPN. Harga barang impor dan ekspor akan meningkat yang dapat mempengaruhi neraca perdagangan. Industri manufaktur, biaya produksi meningkatkan karena kenaikan harga bahan baku. Sektor jasa seperti transportasi, pariwisata, dan hiburan mungkin mengalami penurunan permintaan akibat kenaikan tarif PPN. Yang kelima, analisis positif. Pendapatan negara yang meningkat. Di sisi lain, kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Menurut Kementerian Keuangan, setiap kenaikan 1% tarif PPN dapat menambah pendapatan negara hingga triliunan rupiah. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, analisis dampak sosial. Pertama, pada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan tarif PPN. Meskipun kebutuhan pokok mungkin bebas PPN, sebagian besar pengeluaran rumah tangga digunakan untuk kebutuhan yang terkena PPN, seperti transportasi, komunikasi. Inisiatif berupa diskon listrik dan subsidi beras memang membantu, tetapi belum tentu cukup untuk menutupi dampak kenaikan harga secara keseluruhan. Misalnya, peningkatan harga barang lain dapat melebihi manfaat dari subsidi beras dan diskon listrik. Kedua, ketimpangan ekonomi. Kenaikan tarif PPN cenderung lebih sensitif atau membebani masyarakat miskin dibandingkan masyarakat kaya, karena pajak ini bersifat regresif. Artinya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membayar pajak lebih besar bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang efektif. Ketiga, respon. Respon masyarakat terhadap kebijakan. Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan yang meningkatkan beban pajak seringkali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Demonstrasi atau penolakan dapat terjadi jika masyarakat merasa dampak kebijakan terlalu besar dibandingkan manfaatnya. Untuk mengurangi potensi resistensi ini, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan memastikan distribusi insentif berjalan adil. Lanjut ke perspektif teori ekonomi, yaitu pendekatan Keynesian. Menurut teori ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah dan daya beli masyarakat merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kenaikan PPN berdampak negatif pada daya beli masyarakat yang pada gilirannya mengurangi konsumsi. Hal ini bertentangan dengan prinsip Keynesian yang menekankan penting mempertahankan permintaan agregat agar perekonomian tetap tumbuh. Namun, jika hasil penerimaan PPN ini akan digunakan untuk pengeluaran pemerintahan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan sosial, dampak negatif terhadap konsumsi dapat kompensasi dengan manfaat jangka panjang berupa peningkatan daya saing ekonomi. Dan ada pendekatan neoklasik. Pendekatan ini berfokus pada efisiensi pasar dan insentif ekonomi. Dalam perspektif ini, kenaikan tarif PPN dapat dianggap sebagai hambatan terhadap efisiensi pasar, terutama jika pajak ini menaikkan harga barang dan jasa secara signifikan. Di sisi lain, insentif berupa subsidi beras dan diskon listrik dianggap sebagai intervensi yang mengganggu mekanisme pasar, meskipun diperlukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat rentan. Lanjut, ada teori pajak optimal. Teori ini meningkatkan pentingnya desain kebijakan pajak yang tidak terlalu membebani konsumen maupun produsen. Pajak optimal harus meminimalkan distorsi ekonomi sambil tetap menghasilkan pendapatan yang cukup bagi pemerintah. Kenaikan PPN menjadi tantangan besar untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan dampak terhadap perekonomian. Lanjut ke studi kasus. Kebijakan PPN di negara lain, yaitu pertama di Jepang. Jepang meningkatkan tarif pajak konsumsi dari 5% menjadi 8% pada tahun 2014 dan kemudian menjadi 11% pada 2009. Kenaikan ini awal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan guna mendanai program sosial seperti asuransi kesehatan. Namun, kebijakan ini menyebabkan kontraksi ekonomi jangka pendek karena konsumsi domestik menurun drastis. Untuk pelajaran yang dapat diambil dari Jepang adalah strategi komunikasi yang baik dan pelaksanaan insentif yang efektif. Pemerintahan Jepang memberikan subsidi langsung kepada rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengurangi dampak kenaikan pajak. Yang kedua, ada juga di negara Malaysia. Malaysia menerapkan Goods and Service Tax (GST) sebesar 6% pada tahun 2015 untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini mendapat penolakan luas dari masyarakat karena dianggap meningkatkan biaya hidup. Akibatnya, pemerintah mengganti GST dengan Sales and Service (SST) pada tahun 2018
yang lebih sederhana tetapi menghasilkan pendapatan yang lebih kecil. Dari kasus ini kita lihat bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang manfaat yang diterima dari pengeluaran pemerintah. Dan terakhir di negara India mendapatkan GST pada tahun 2017 dengan struktur multi tarif. Meskipun awalnya membingungkan bagi pelaku usaha, GST membantu menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa tarif konsumen dan tetap kompetitif bagi pelaku usaha. Lanjut, pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus dari 3 negara tersebut. Yang pertama, sosialisasi yang komprehensif. Pemerintah harus memastikan masyarakat dapat memahami tujuan kenaikan PPN dan bagaimana manfaatnya yang akan dirasakan. Yang kedua, kompensasi yang memadai. Insentif seperti subsidi harus dirancang agar dapat mengurangi dampak kenaikan PPN secara signifikan. Yang ketiga, pelaksanaan yang bertahap. Kenaikan pajak yang dilakukan secara bertahap cenderung lebih diterima oleh masyarakat dan memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk beradaptasi. Dan yang terakhir, pengguna dana. Kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak sangat bergantung pada transparansi pengguna pendapatan negara. Lanjut, saya akan kritik terhadap kebijakan dan insentif. Untuk kritik terhadap kenaikan PPN pertama, dampak regresif pada masyarakat. Rentan kenaikan PPN memiliki sikap agresif, di mana beban pajak lebih besar dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dibandingkan masyarakat kaya. Sebagai contoh, kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung menghabiskan sebagian besar penghasilannya mereka untuk konsumsi kebutuhan pokok. Walaupun beberapa barang kebutuhan pokok mungkin tidak dikenakan PPN, banyak lainnya tetap menjadi beban. Solusi potensial adalah memberikan pembebasan atau tarif PPN lebih rendah untuk barang dan jasa esensial yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin, atau bahkan subsidi langsung yang lebih luas. Kedua, resiko inflasi dan penurunan daya beli. Kenaikan tarif PPN secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan ini dapat memicu inflasi yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat. Meskipun pemerintah memberikan insentif seperti diskon listrik dan subsidi beras, ini mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga yang lebih luas. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi yang meningkat. Kebijakan ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi jika masyarakat miskin dan kelas menengah tidak mendapatkan bantuan yang memadai. Insentif yang diberikan harus dipastikan sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkannya, dan pemerintah perlu memonitor efektivitas program-program tersebut. Lanjut, kritik terhadap insentif pemerintahan. Pertama, keterbatasan cakupan insentif diskon listrik sebesar 50% dan subsidi beras hingga 10 kg memang bermanfaat, tetapi insentif ini hanya menyentuh sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat kenaikan dari tarif PPN. Tidak semua rumah tangga memanfaatkan subsidi listrik,
terutama mereka yang berada di daerah terpencil dengan akses listrik terbatas. Solusinya potensial adalah memperluas cakupan insentif, misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi untuk sektor lain seperti transportasi dan pendidikan. Yang kedua, potensi salah sasaran. Program insentif pemerintah seringkali menghadapi tantangan distribusi yang tidak merata. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar sangat membutuhkan, sementara kelompok yang kurang terdampak justru mendapatkan manfaat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperbarui dan meningkatkan akurasi data penerimaan bantuan melalui koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat dan teknologi digital. Yang ketiga, ketergantungan pada insentif. Insentif yang diberikan dapat menciptakan ketergantungan di mana masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk mencari solusi jangka panjang terhadap kenaikan biaya hidup. Sebagai contoh, subsidi beras mungkin membantu dalam jangka pendek, tetapi tidak memecahkan masalah ketahanan pangan secara struktural. Pemerintah harus mengarahkan insentif ke program-program yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha kecil. Lanjut ke kelemahan dalam sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kenaikan tarif PPN ini dan pemberian insentif masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum memahami mengapa kebijakan ini diperlukan, bagaimana dampaknya, dan apa manfaatnya dalam jangka panjang. Hal ini dapat memicu resistensi yang lebih besar, terutama jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki hal-hal ini, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi publik. Misalnya, mengadakan kampanye edukasi melalui media sosial, televisi, dan pertemuan komunikasi untuk menjelaskan tujuan kebijakan serta menunjukkan hasil konkret dari penerapan pajak yang lebih tinggi. Ada juga rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan. Pertama, evaluasi tarif PPN. Pemerintah dapat mempertimbangkan kenaikan tarif secara bertahap, misalnya 11,5% pada tahun pertama dan 12% pada tahun berikutnya untuk mengurangi dampak langsung terhadap masyarakat. Yang kedua, penggunaan pajak yang transparan. Pastikan bahwa pendapatan tambahan dari PPN digunakan untuk program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, insentif yang lebih luas. Perluasan cakupan insentif untuk mencakup sektor lain yang terdampak kenaikan PPN. Yang keempat, mekanisme pengawasan. Bangunan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa program insentif tepat sasaran dan transparan. Yang kelima, pendekatan partisipatif. Libatkan masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi dalam proses pengembalian kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dengan topik baru yang masih relevan dan kebijakan kenaikan PPN, yaitu strategi alternatif pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa menaikkan PPN. Lanjut, ada strategi alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu ada optimalisasi penerimaan pajak existing. Yang pertama, peningkatan kepatuhan pajak. Salah satu masalah utama dalam sistem perpajakan di Indonesia
adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak individu dan perusahaan yang belum sepenuhnya melaporkan hasil atau bayaran pajak sesuai ketentuan. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak tanpa menaikkan tarif dengan cara digitalisasi sistem pajak, menerapkan teknologi digital untuk mempermudah laporan pajak dan mengurangi celah manipulasi data. Ini yang pertama. Lanjut yang kedua dengan cara kampanye kesadaran pajak, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui edukasi publik. Dan terakhir dengan cara penegakan hukum, memberikan sanksi tegas kepada pelanggar pajak untuk meningkatkan efek jerah. Lanjut saya perluas basic pajak. Banyak sektor ekonomi informal yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Dengan mendigitalisasi ekonomi informasi dan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk mendaftar sebagai wajib pajak, pemerintah dapat meningkatkan basis pajak. Pertama, reformasi pajak yang lebih komprehensif. Ada pajak lingkungan, carbon tax. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan pajak karbon sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi emisi karbon. Pajak ini dapat dikenakan pada sektor-sektor yang tinggi seperti energi fosil dan industri berat. Ada juga pajak properti dan kekayaan. Pajak properti progresif dan pajak kekayaan dapat diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara. Hal ini juga dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Saya juga akan membahas diversifikasi sumber pendapatan negara. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun pengelolaannya seringkali kurang optimal. Dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat. Dan terakhir, pembangunan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengembangkan destinasi wisata baru dan mempromosikan pariwisata domestik maupun internasional. Yang lanjut saya akan membahas efisiensi pengeluaran. Pemerintah pertama, pengurangan pemborosan anggaran. Pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Program-program yang tidak produktif atau tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebaiknya dihentikan atau di-off. Yang kedua, investasi pada proyek-proyek strategis. Fokus pada proyek-proyek yang infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi yang besar seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara. Ada pula inovasi dalam pembiayaan pembangunan ini, yaitu dengan public private partnership PPP, melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek ini. Pemerintah dapat mengurangi beban fiskal negara. Model kerjasama ini sehingga banyak diterapkan di negara-negara maju, terutama proyek infrastruktur besar.
Dan juga pemanfaatan obligasi pemerintah dapat menerbitkan obligasi khusus untuk proyek tertentu seperti obligasi hijau (green bonds) untuk proyek-proyek ramah lingkungan atau obligasi infrastruktur untuk pembangunan fasilitas umum. Pelajaran dari negara lain. Yang pertama, negara Skandinavia. Pajak yang progresif dan kesejahteraan negara-negaranya seperti Swedia dan Norwegia memiliki tarif pajak yang tinggi tetapi didukung dengan transparansi penggunaan pajak. Hal ini menciptakan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak. Yang kedua, negara Singapura. Singapura yang kita lihat ada diversifikasi ekonomi. Singapura mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi dengan mengembangkan sektor lain seperti jasa keuangan, pendidikan, dan teknologi. Diversifikasi ekonomi ini memungkinkan mereka untuk menjaga tarif pajak tetap kompetitif. Terakhir, negara Tiongkok. Digitalisasi pajak. Tiongkok berhasil meningkatkan pendapatan negara dengan mendigitalisasi sistem perpajakan yang membantu mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan efisiensi dengan alternatif ini. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa harus menaikkan tarif PPN yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Jadi, kesimpulan dari pembahasan pendapat yang saya sampaikan, kenaikan PPN menjadi 12% bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi memiliki potensi dampak negatif seperti penurunan daya beli masyarakat dan inflasi. Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah perlu memastikan insentif seperti diskon listrik dan subsidi beras tepat sasaran, meningkatkan transparansi penggunaan pajak, serta melakukan asosialisasi kebijakan secara komprehensif. Dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini dapat mendukung stabilitas ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.